ya itu makam itu tuh banyak yang nari. Jadi kayak gerombolan penari itu semua nari bareng, bajunya itu hitam sama emas. Padahal ya waktu di Mojokerto kemarin itu aku tuh banyak loh pengen ke beberapa tempat ya kan, pengen. Tapi waktu hari H badanku drop dan aku terpaksa harus berangkat memang waktu itu. Duka, kak untung aja ya di sana ya aku nggak pingsan aja untung. Aku nggak pingsan aja untung waktu di Jolotundo. Jadi kan netku tuh pertama ke Jolotundo, terus ke Kencanowungu, terus habis itu ya ke daerah Trowulan sana lah, kan Jolotundo sama Trowulan kan lumayan jauh. Nah di kompleks Kencanowungu itu kan banyak tuh tempat yang bisa dikunjungin. Nah dari situ intinya di situ, terus habis itu pengen ke Pendopo Agung juga kan, pengen ke sana lagi. Banyak sebenarnya, terus mau ketemu orang juga kan, aku ada janji di situ sama orang Mojokerto lah. Gak bisa. Jadi waktu di Jolotundo itu udah setengah mau pingsan aku rasanya. Jadi yang aku bikin video itu cuman bisa ke Kencanowungu gitu. Beneran aku pengen pingsan gitu. Aku ya di Kencanowungu itu ya, ini pengalaman aku tuh di sana. Aku jalan ke makam tuh sendirian loh. Jadi mobilku tuh di parkiran kan, kan aku sama orang kan. Aku suruh di parkiran aja kan. Aku jalan sendiri ke makam. Nah, makam tuh bener sepi. Ya namanya makam kan ya. Ada penjaga, terus aku ketemu sama penjaga makam. Mbak kok sendirian aja? Iya pak gitu. Sambil doyong-doyong aku jalannya tuh kak. Tapi loh kok warna biru ya? Kan aku pesan warna pink, kok dikasih warna biru. Dan di sana tuh aku kayak ngeliat tuh, ini aku halusinasiku aja ya. Banyak penari ya kan? Banyak penari itu pakai semuanya nari. Jadi makam itu tuh banyak yang nari. Jadi kayak gerombolan penari itu semua nari bareng. Kayak gimana sih kalau orang nari, bukan nari sendiri-sendiri loh ya, tapi itu nari bareng. Bener-bener koreonya tuh sama semua. Cuman bajunya itu hitam sama emas. Nah di situ tuh. Itu halusinasiku waktu di sana itu. Aku gini, ini apa lagi gitu. Sampai aku masuk ke masuk ke makamnya, ke rumah makam Kencanowungu itu tadi gitu. Ya aku sendirian di sana. Rata-rata orang ke sana itu kan bawa teman ya kan, bawa rombongan. Aku ke sana bener-bener sendiri di sana. Dan suasananya udah nggak enak banget di situ tuh. Aku udah nggak peduli yang nari-nari itu apa, aku udah nggak peduli lagi itu. Aku udah nggak peduli lagi yang nari-nari itu apa, siapa. Aku udah nggak peduli. Aku ngurusin diriku sendiri aja repot waktu itu kan. Jadi aku langsung aku kan pertama kali ya ke sana itu. Aku pengen tuh dari rumah tuh bikin video yang estetik gitu kan sampai sana. Nggak taunya kondisiku kayak gitu. Ya udah akhirnya aku taruh handphoneku di tripod, kemudian aku pencet record, udah gitu doang. Itu gimana cara pasangnya ya? Itu doang kak. Beneran nggak enak waktu itu tuh. Terus akhirnya aku gini, aku udah nggak kuat, aku bilang gitu. Aku udah nggak kuat. Aku bener-bener nggak kuat, bener aku pengen pingsan waktu itu. Terus akhirnya kayak dapat intuisi tuh gini. Udah pakai yang tadi memang aku dapat sesuatu kan waktu perjalanan, pakai itu, biarin dirimu hangat dulu di sini gitu kan. Ya udah, aku nggak ngerti maksud itu apa, tapi nggak lama
area di sekitarku tuh langsung menghangat Kak, hangat, dan hangatnya itu beda banget. Kayak apa ya, kayak ada pusaran apa ya, kayak pusaran hangat itu loh. Hangat itu mulai bawah sampai ke atas, kayak diselimutin gitu loh, kayak gitu. Terus akhirnya kok enak ya hawanya ya, akhirnya aku ketiduran di situ. Saking enaknya hawanya, hangat itu tadi. Nggak masuk akal, tapi ya itulah pengalaman aku. Emang nggak masuk akal. Terus nggak lama akhirnya aku keluar itu, aku ketiduran itu, terus aku pulang. Nangkep sinyal gelombangnya. Iya Kak. Ya udah dari situ aku udah nggak kuat lagi Kak. Aku daripada kenapa-napa ya kan, itu aku udah agak enakan. Kata orang Mojokerto tuh yang mau aku temuin, nggak apa-apa mampir aja ke rumah, tapi aku nggak mau, takut ngerepotin. Dan pulang dari situ tuh lucu loh, aku dapet itu loh, apa namanya, dapet lukisan loh di langit loh. Jadi langit itu bentuknya itu ada gajah sama kayak ada putri lagi gini gitu, bagus loh. Ih lucu banget awannya gitu kan, ada putri itu. Emang kan kak alam juga kan suka jalan-jalan kayak gitu kan, pasti ngerasain kan, pasti ada momen-momen seperti itu, momen-momen yang nggak masuk akal kan. Momen-momen halu kalau orang bilang sekarang. Apa ya, kayak aku habis di beberapa tempat, kayak di Ponorogo kemarin juga kayak gitu kan. Itu tuh aku ngelihat waktu di tol kan kelihatan banget tuh awannya tuh bagus sekali. Itu tuh ngelihat Eyang Semar, kayak awan tuh bentuknya Eyang Semar. Ini pasang di mana ya? Eyang Semar. Terus Eyang Semar itu sama sebelahnya tuh ada naga. Kan aku ke Jolotundo. Rencana aku melukat di sana. Lukat, oke. Udah kan sampai Surabaya kan, memang udah sampai segitu kan, habis dari Ponorogo aku pulang. Anehnya pulang dari Mojokerto, waktu pulang bajuku hilang loh. Baju yang aku pakai di Jolotundo itu kok bisa hilang tuh, yang nggak masuk akal juga. Aduh ampun deh, bisa ya bajuku hilang gitu kan waktu melukat itu. Aneh tuh di Jolotundo melukat. Nah itu baju-bajuku hilang, serius hilang. Mau dibilang emang kayak gitu tuh nggak bisa dinalar kok. Kalau udah jalannya ya udah gitu kan.